Hidup yang berpusat pada Kristus. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 5 dan 6. Menyertakan Allah dalam sebuah pengakuan itu adalah suatu hal yang tidak main-main. Namun Paulus berani menyatakan itu, bahwa ia tidak pernah bermulut manis dan tidak ada maksud loba yang tersembunyi. Artinya, ia berani menjamin ketulusan hatinya. Ia juga tidak mencari pujian dari manusia, karena pelayanannya yang tulus hanya fokus kepada tugas yang Tuhan berikan. Inilah hidup yang berpusat pada Kristus. Kemanapun ia berputar, maka putarannya menuju kepada Kristus. Ke arah kemanapun ia melangkah, arah hidupnya untuk Kristus. Jadi, segala apapun yang dikerjakan dilandasi pada ketulusan hati yang tidak dapat dipungkiri lagi, sebab Allah sanggup untuk memeriksa hati kita, bahkan yang paling dalam sekalipun. Setiap keinginan untuk pemujaan bagi dirinya sendiri pastilah akan berakhir ke dalam bencana. Ketika manusia mengejar popularitas bagi dirinya sendiri, maka pasti akan berakhir pada malapetaka. Ingat, Lucifer sang putra fajar, ketika ia berada di tempat yang istimewa sebagai malaikat yang memimpin penyembahan di sorga, namun ia tergoda untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Maka Allah melemparkannya ke bumi dan ia menjadi setan. Godaan pemujaan bagi dirinya sendiri pasti akan berakibat fatal. Kita mempunyai akun di berbagai media sosial. Ingat, ini bukanlah tempat untuk mencari pemujaan bagi diri sendiri. Namun, inilah tempat bagi kita untuk berkarya bagi kemuliaan Kristus. Temukan jiwa-jiwa yang terhilang di sosial media. Hubungi teman-teman kita yang sudah jauh dari Tuhan. Carilah mereka yang terhilang dan doakan mereka, supaya kita bisa membawa mereka kembali kepada Kristus. Bukan berarti kita sama sekali tidak boleh eksis di dunia sosial media, tetapi eksistensi kita harus ada misinya. Ya, bukan misi bagi diri kita sendiri. Misi itu harus bermuatan kemuliaan bagi Kristus. Jadilah pelayan Tuhan yang bermotif lurus dan tidak tenggelam dalam ambisi pribadi. Lakukanlah dengan motif untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kalau kita bekerja, lakukanlah bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita berputar, bergerak, dan melakukan apa saja, arahkan semuanya untuk Kristus, maka semua ego kita akan menjadi hancur dan kesombongan kita juga akan menjadi lebur. Apa kata Alkitab? Ini kata Alkitab. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini yang tercatat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.